Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Kono Kono Tani, channel belajar tani bersama. Oke, saya ada di ladang jagung lagi ini, seperti yang kemarin, seperti biasanya. Di video kali ini, langsung saja saya akan membasmi ulat gerayak yang menyerang jagung. Oke, langsung saja. Nah, jadi untuk jagungnya itu yang dimakan ulat sudah saya perlihatkan yang kemarin ya. Jadi untuk obatnya itu ada yang bermacam-macam, ada yang disemprot, ada yang pakai autan dan lain-lain. Tapi saya menggunakan cara sendiri guys. Caranya itu mungkin cukup mudah dilakukan dan ini berlaku untuk selamanya ya. Dalam arti si kupu-kupunya ya itu enggak akan bertelur lagi ke pucuk jagungnya ya, seperti ini. Nah, jadi saya menggunakan ini Dupont Lanat 25 WP. Nah, seperti ini ya. Jadi ini serbuk hijau berwarna ini hijau toksa ya. Nah, terus ini biasanya ini dicampurkan atau disemprotkan. Cuman saya menggunakan cara sendiri guys. Caranya adalah ini. Saya menggunakan ini bekatul guys. Katul ya. Nah, ini dalam ini saya menggunakan katul sekitar 1/4 kilo ya. Ini saya campurkan lanat seperti ini. Ini setengahnya saja. 1/4 kilo bekatul itu saya kasih setengahnya ya. Kalau kurang ditambah juga nggak apa-apa. Cuman saya menggunakan dosisnya itu setengahnya saja. Nah, ini saya campur. Kalau sudah dicampur itu usahakan campurnya itu rata ya. Nah, kebetulan ini tadi sudah saya campur seperti ini. Lalu caranya cukup mudah guys. Nah, kita taburkan ke pucuknya seperti ini ya. Nah, pucuk-pucuk seperti ini. Ini untuk kualitasnya atau segi positifnya atau segi plusnya dari penggunaan yang ini, dari katul ini, segi kelebihannya ya, itu berguna untuk lama ya. Jadi kalau dibandingkan dengan semprot, itu pengalaman saya pribadi ya guys ini. Untuk pengalaman saya pribadi, mungkin kalau teman-teman semuanya mempunyai pengalaman yang lain juga itu lain lah. Jadi ini pengalaman saya pribadi. Kalau untuk semprot itu yang mati itu ulatnya yang sekarang. Cuman kalau sudah mati, kalau ini pupusnya ini ada yang baru lagi, ini diteluri lagi sama kupunya, si kupunya itu. Jadi kalau pakai katul ini pengalaman saya ini aman guys. Ini ya, caranya cukup mudah, mari kita lakukan. Nah, ini sampai segini guys, sampai jeleput ini guys. Nah, ini seperti ini ya. Kita taburkan sedikit-sedikit saja. Nah, saya menggunakan katul ini gunanya apa? Nah, gunanya akan saya jawab. Ini untuk katul sendiri ini nilai plusnya adalah si katul ini akan melekat di daun. Nah, seperti itu, dan menjadi daya tarik si ulatnya itu untuk memakan si bekatulnya itu. Nah, seperti itu. Ini tahan sampai, saya jamin ini sampai si jagungnya itu berbuah atau berbunga, dia nggak akan mampu bertelur di sini lagi si kupunya itu. Nah, ini sampai gini. Nah, ini kebetulan lagi gerimis ya, ini sore hari. Nah, untuk penggunaan teknik bekatulnya seperti saya ya menggunakan teknik ini saran saya dilakukan di waktu gerimis seperti ini ya. Ini alhamdulillah lagi rada gerimis, jadi ini waktu yang pas. Tetapi kalau tidak ada gerimis nggak apa-apa guys, karena si katulnya ini nanti juga akan dicari oleh si ulatnya ya. Kalau
gerimis nanti lebih bagus lagi, karena si bekatulnya ini akan mencair dan masuk ke sela-sela jagungnya ini. Ini nggak perlu waktu lama, mungkin nanti si ulatnya ini juga akan mati guys. Oke guys, untuk penggunaan yang seperti ini mungkin memerlukan banyak waktu ya, cuman kalau untuk keawetnya atau nilai plusnya atau kelebihannya mungkin ini lebih menguntungkan yang ini daripada yang semprot. Ini pengalaman saya pribadi loh ya ini. Nah ini dilakukannya kalau bisa saat mendekati hujan seperti ini ya, gerimis lah. Nah ini agak ribet, cuman ini dijamin mati kalau untuk ulat. Ini dilakukannya kalau bisa sore hari ya guys, karena menurut saya si ulatnya itu makannya malam hari. Kalau siang nggak apa-apa, cuman lebih bagusnya saya sarankan untuk di sore hari, karena nah seperti yang saya bilang tadi, ulatnya itu nah seperti itu ya. Nah itu di dalam itu mungkin nggak kelihatan. Nah, dia akan memakannya itu di malam hari. Sebetulnya ini, untuk ulatnya sendiri sudah mulai naik. Nah itu naik, sudah ada interaksi. Nah itu nah itu kelihatan ya, mungkin sebentar lagi dia akan mati. Nah itu sudah mulai naik, jadi reaksinya itu cepat guys. Oke guys, jadi begitulah caranya saya ya, atau metode saya untuk membunuh si ulat jagung atau ulat gerayak ya. Nah untuk penggunaannya atau pembasmian ulat itu sendiri, setiap orang atau setiap pribadi orang mempunyai cara sendiri-sendiri ya. Semuanya ada plus dan minusnya, dan saya yang menggunakan bekatul sama dicampur dengan lanat ini, itu untuk nilai plusnya sudah saya bilang tadi. Untuk si kupunya itu ya, sebenarnya kan kupu kan itu yang bertelur menjadi ulat itu nggak akan berani atau nggak akan lagi bertelur ya. Kalaupun bertelur dia nggak akan menjadi ulat, karena ini si lanatnya ini kan sudah masuk ke daun jagung atau pupusnya jagung ya. Dan untuk kekurangannya sendiri, untuk si lanatnya ini itu adalah cara pengaplikasiannya yang sedikit memakan waktu ya, lebih banyak memakan waktu daripada yang pakai semprot. Cuman kalau pakai semprot itu pengalaman saya yang dulu lah, ini pengalaman saya sendiri, itu memang mati untuk ulatnya. Tapi yang sekarang, tapi kalau setelah mati terus turun hujan 3-4 hari turun hujan, itu kupunya bertelur lagi dan ada ulatnya lagi. Kalau menggunakan ini bekatul sama lanat ini, itu selain murah ya, saya bilang tadi kupunya itu tidak bisa bertelur lagi. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu untuk penjelasan saya kali ini, karena ini harinya juga sudah hampir malam. Nah ini saya sendirian, tidak ada siapa-siapa lagi di sini. Terima kasih sudah menonton video ini ya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Semoga semuanya tetap diberi kesuksesan dan kelancaran dalam bekerja. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas, semoga sukses. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.